pujian Bapa yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah Kamis Putih ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Semua yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah Kamis Putih dan kita menyanyikan satu pujian karya terbesar. Mari kita pujikan bersama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk malam ini bersama dengan saudara-saudari kami sebagai satu tubuh Kristus. Kami mengadakan kebaktian, kami juga akan mengadakan pembasuhan kaki bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Firman-Mu akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau bersama dengan kami dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 24 yang akan dibacakan oleh saudari Hani. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau bercerita sedikit. Jadi pada suatu waktu ada sepasang suami istri, katakanlah
Kangto dan Yujum gitu ya. Mereka adalah seorang jemaat, anggota dari salah satu jemaat di tempat tertentu. Suatu ketika mereka bersemangat sekali akan mengikuti ibadah, karena ibadahnya itu biasanya dilakukan di rumah, dan setelah ibadah ada makan-makannya. Jadi biasanya kalau ibadah ada makan-makan itu pasti ditunggu dengan antusias, apalagi situasinya lagi situasi yang memang sulit ya. Kerjaan juga agak seret, di rumah juga enggak begitu banyak makanan. Oleh karena itu Kangto sama Yujum itu sangat menanti-nantikan kapan ini waktu kebaktiannya. Nah, kebaktiannya akan dilakukan di rumahnya Pak John. Dari namanya aja sudah kelihatan orang kaya ya toh. Jojon. Pak John Sebastian Veron, lo kan keren. Dari namanya aja sudah kelihatan orang kaya. Dan betul saja, Kangto dan Yujum akhirnya sampai di rumahnya Pak John, disambut dengan baik. Lalu dipersilahkan di satu tempat yang agak luas ketemu sama orang yang lain. Tapi dalam pertemuan itu Kangto dan Yujum ini mendengar juga bahwa di sebelahnya, di ruangan yang lain itu ada sekelompok orang juga yang sedang makan-makan, sedang berpesta. Wah, jebule wis do pesta dhisik. Nah, ketika acara dimulai, ada doa, ada pujian, ada firman sedikit, lalu kemudian ada perjamuan. Ya, begitu makanan dibagikan, ada nasi, ada lauknya. Pas bagiannya Kangto dan Yujum, ternyata ora kebagian. Loh piye toh? Wong sudah dari tadi ditunggu-tunggu seharian juga makan baru sekali. Yang dinanti-nanti malah ndak uman. Sementara yang di dalam yang agak eksklusif gitu ya, kelas VIP, pada senang-senang, pada guyang-guyu, makanannya banyak. Lah mereka ini kok malah nggak dapat makanan. Akhirnya dengan sedih Kangto bilang, Jum, yuk mulai yuk. Kayaknya ini nasibnya orang miskin. Meskipun kita itu dianggap satu tubuh, ternyata tidak satu perut. Maksudnya ada yang kenyang, ada yang lapar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu cerita nggak beneran. Ya, nggak beneran. Mungkin kalau bener ya saya nggak tahu. Tapi gini, cerita itu menjadi gambaran dari kisah yang ada di Korintus. Dan ini penting untuk kita supaya kita bisa mengerti apa maksud yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa kok dalam Korintus 11 tadi ayat 17 dikatakan bahwa Paulus tidak bisa memuji jemaat Korintus dalam hal ini? Atau kenapa kok Paulus sampai menyebut bahwa pertemuan-pertemuan mereka itu membawa keburukan ya, ayat 17 tadi dikatakan. Itu semua akan kita ketahui kalau kita ngerti situasi pada waktu itu. Seperti yang dialami oleh Kangto dan Yujum sebenarnya. Maksudnya gimana? Jadi begini, zaman dulu itu jemaat di Korintus itu bergerejanya ya di gereja rumah. Jadi biasanya ada yang menjamu orang yang lebih kaya gitu, dan kemudian yang menyiapkan jamuan juga kepada jemaat yang lain. Nah, setiap kali ibadah, pertemuan-pertemuan biasanya diadakan perjamuan Tuhan istilahnya. Atau untuk kita perjamuan kudus. Cuma perjamuan Tuhan pada waktu itu diadakan di dalam perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu makan bersama. Makan-makan beneran. Nah, itu kebiasaan yang sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, terutama dalam kebudayaan Yunani dan Romawi. Jadi ada kebiasaan makan bersama yang disebut dengan simposia. Nah, setelah makan bersama biasanya diadakan sedikit ritual keagamaan tertentu. Nah, pada waktu itu biasanya ketika orang menjamu makan itu juga ada kelompok elitnya, kelompok eksklusif gitu ya. Kelompok tertentu biasanya tuan rumah dan beberapa sahabat dekatnya yang mungkin dianggap sama-sama orang kaya biasanya ditempatkan di ruang khusus. Kalau zaman sekarang itu ruang VIP gitu ya. Ono AC ini. Pada waktu itu namanya di cleaner.
Di sisi lain ada juga tempat yang namanya atrium. Itu biasanya untuk orang-orang biasa, orang-orang yang tidak begitu kaya. Nah, itu yang biasanya terjadi di masyarakat pada waktu itu. Tampaknya hal yang semacam itu juga terjadi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di jemaat Korintus. Tuan rumah menyediakan ruangan yang khusus, kemudian yang lainnya yang biasa-biasa saja kayak Yujum dan Kangto itu di tempat kelas ekonomi gitu ya. Itu juga terjadi. Dan itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena yang di kelas VIP makan duluan, makannya juga lebih enak, minum-minum juga. Sementara di kelas yang kelas ekonomi katakanlah seperti itu kekurangan. Sehingga waktu perjamuan kehabisan makanan. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Terjadi pertentangan di dalam jemaat Korintus antara orang-orang yang cukup berada dan orang-orang yang tidak punya. Dan inilah yang ditegur dengan sangat keras oleh Paulus. Bahkan Paulus mengatakan di ayat yang ke-22 itu, tindakan yang terjadi di dalam jemaat di Korintus itu disebut sebagai tindakan yang menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena begini, perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, atau bahkan perjamuan kasih, itu sebuah persekutuan. Itu sebuah koinonia gitu ya. Orang dipersekutukan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudarinya. Itu menjadi sangat jelas kalau misalkan kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17 disebutkan bahwa cawan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sementara roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan, itu koinonia dengan tubuh Kristus. Ya. Ayat 17 dikatakan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, ini penting. Di situ disebutkan koinonia, persekutuan. Artinya apa toh? Persekutuan itu bukan hanya kumpul. Persekutuan koinonia itu juga mengandung arti adanya partisipasi bersama, adanya keterkaitan, adanya saling mengambil bagian. Ya. Jadi adanya saling berbagi. Jadi ketika orang melakukan perjamuan Tuhan, itu dia bersekutu bersama dengan Kristus, terkait dengan Kristus, dan juga bersekutu dengan saudara-saudarinya. Itu tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu ketika orang mengadakan perjamuan kudus, ayat 29 dikatakan, di situ juga terkandung pengakuan akan tubuh Tuhan. Kalau yang terjadi kemudian ketika orang merayakan perjamuan Tuhan seperti yang di Korintus, kok malah terjadi pertentangan, terjadi perpecahan antara orang-orang yang berada dengan orang-orang yang kurang berada, ya jelas itu sesuatu yang sangat buruk sekali. Itu mengkhianati persekutuan. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu, karena seringkali kita melihat perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itu hanya sebagai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya kan? Seringkali yes, pokoknya aku punya hubungan yang baik sama Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, selesai. Soal hubungan dengan yang lain, serah urusan dengan yang lainnya. Enggak bisa. Wong kita minum anggur dan roti, kita merayakan juga sebagai satu tubuh Kristus. Kalau kita mengikuti perjamuan kudus, tetapi kita kemudian tidak rukun, gitu ya. Kemudian kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita tidak peduli dengan orang lain, atau bahkan kita kemudian terjadi perpecahan dengan saudara kita, berarti kita menyangkal tubuh Kristus. Itu tipu-tipu namanya. Itu ibarat misalkan ada sepasang anak muda, yuk kita merayakan jadian kita yang kedua gitu ya. Ternyata mereka sudah putus 5 bulan yang lalu. Yo tipu-tipu, sing dirayakno apane gitu kan. Demikian juga ketika jemaat terjadi perpecahan, terjadi ketidakpedulian, terjadi perselisihan. Bagaimana orang bisa merayakan perjamuan kudus? Itu yang terjadi di Korintus. Ini yang disebut dengan
sakwiyah-wiyah kalau dalam bahasa Jawa, atau tadi dalam bahasa Indonesia dikatakan makan roti dan minum cawan perjamuan secara tidak layak. Jadi ini penting kita perhatikan Bapak Ibu, karena seringkali kalau kita membaca atau mendengarkan peratelan perjamuan kudus, kemudian kita diingatkan supaya tidak makan roti dan minum anggur dengan tidak layak gitu, ora sakwiyah-wiyah, kemudian yang ada di bayangan kita kan macam-macam. Ya kan, ini bukan soal anggurnya, bukan soal cara kita makannya, bukan juga soal apakah anggurnya nyegrak apa ora gitu ya. Lek semakin nyegrak semakin teng gitu ya. Bukan soal itu. Bukan soal apakah rotinya kenyal atau rotinya tipis, bukan soal itu juga. Apakah kemudian harus dirayakan di gereja atau bisa di rumah? Bukan itu yang dimaksud dengan sakwiyah-wiyah, bukan itu yang dimaksud dengan menghina atau makan roti dan anggur dengan tidak layak. Tetapi tanpa ada kesatuan, tanpa ada penerimaan, tanpa ada kepedulian, ya disitulah sesungguhnya kita dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum anggur. Nah, ini yang menjadi peringatan untuk kita bersama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu yang diharapkan Paulus gimana? Ayat 33, setelah Paulus memberi nasihat panjang lebar dan cukup keras gitu ya. Ayat 33 disebutkan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Artinya menunggu itu apa? Bukan hanya soal nunggu waktunya saja, tapi kalau diperhatikan ada dari kata ekdeseste, berarti menyambut, menerima satu dengan yang lainnya. Biasanya itu terkait dengan keramah tamahan, gitu ya. Kesediaan untuk menyambut orang lain yang berbeda, menunggu, menerima yang lain. Semuanya perlu saling ambil bagian. Semuanya perlu saling direngkuh dan merengkuh. Jadi yang diminta oleh Rasul Paulus adalah kesatuan, saling menopang, saling menerima. Meskipun di Korintus itu jemaatnya bermacam-macam. Nah, ini penting untuk kita semua. Besok kita akan merayakan perjamuan kudus, ya. Dan kita juga pada saat ini melakukan pendadaran, menguji diri. Menguji diri itu bukan hanya soal kita menguji hubungan kita dengan Tuhan. Iya, itu betul dan itu penting, karena kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan untuk kita. Tapi menguji diri itu juga menguji apakah kita mengakui sebagai satu tubuh Kristus apa enggak. Apakah kita hidup dalam damai sejahtera bersama dengan saudara-saudara kita apa enggak. Rukun apa enggak. Ada kasih, ada solidaritas apa enggak. Nah, itu penting. Kalau misalnya enggak ada, masih ada waktu. Telepon, minta maaf. Tapi bukan bilang maaf ya kita perjamuan kudus duluan, nanti kita lanjutkan lagi bertengkarnya. Enggak gitu ya. Tapi jadikan ini menjadi saat kita untuk mau berdamai, karena kita akan merayakan satu tubuh. Jangan menipu diri kita sendiri. Jangan menyangkal tubuh Kristus itu. Hari ini juga kita akan mengadakan pembasuhan kaki. Dan dalam gereja Mennonite ini satu ketetapan yang baik untuk dilakukan sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maknanya apa? Kita didorong untuk dapat saling melayani, saling merendahkan diri, saling menerima satu dengan yang lainnya. Ini menjadi dasar dari kerohanian kita. Dan ini perlu mewujud dalam hidup kita. Dalam keluarga kita misalkan saat ini, ketika nanti Bapak Ibu melakukan pembasuhan kaki, jadikan itu menjadi saat untuk saling menguatkan, ya, menguatkan kembali kesatuan. Jadikan itu saat untuk saling mengampuni. Atau dalam gereja misalkan ya, sebagai satu tubuh, kita itu saling terkait. Kita bisa saja berbeda pendapat dengan orang lain. Anda bisa saja tidak setuju dengan saya juga bisa tidak setuju dengan Bapak Ibu. Kita mungkin punya perbedaan macam-macam. Tapi kita tidak bisa menyangkal satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita satu tubuh. Suka nggak suka, kita satu tubuh. Dan kita besok merayakan itu. Mari kita saling menerima, saling memperhatikan. Di masyarakat juga begitu. Ya, mari ini menjadi kesempatan kita untuk saling berbagi. Mari kita menjadi saatnya saat itu saling bersolider dengan saudara-saudara kita. Terlebih dalam situasi wabah saat ini.
Ada himbauan untuk kerja di rumah. Kalau Bapak Ibu yang kerja di rumah pegawai negeri, aman saja. Tapi saudara-saudara kita yang buruh harian misalkan, kerja di rumah yang enggak makan. Lah terus ngurusi mereka siapa? Apakah pemerintah? Ya enggak cukup cuma pemerintah. Saatnya apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Kita topang, saling menopang satu dengan yang lainnya sebagai satu tubuh. Oleh karena itu sebagai langkah konkret ini saya tawarkan untuk Bapak Ibu semua. Yuk besok setelah perjamuan Tuhan, perjamuan kudus di rumah masing-masing, adakanlah perjamuan makan, perjamuan kasih dengan keluarga. Makan itu sesuatu yang kudus loh ya. Makan itu mempersatukan. Makan itu membuat kita bisa menikmati, bersyukur kepada Tuhan. Mari besok ajak saudara-saudari di dalam keluarga makan bersama. Kalau saudara-saudara yang merasa diberkati Tuhan, loh, sapa sing ora rumangsa diberkati Tuhan? Yang merasa diberkati Tuhan, masak yang lebih banyak. Lah terus kanggo apa? Masak lebih banyak nanti kita bagikan, entah itu ke tetangga, entah ke saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang kekurangan makanan. Mari kita saling berbagi gitu ya. Tapi kalau saran saya sih nggak usah kemudian berbagi terus foto dulu loh. Terus diupload di media sosial. Yo nggak salah, itu baik juga. Ya siapa tahu memberi inspirasi untuk orang lain. Tapi biasanya kan ada motivasi lain. Lebih baik kita manut sama Tuhan Yesus saja. Kalau kita berbagi kasih pada orang lain, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita, bukan ambil HP terus selfie loh ya. Tangan kiri kita lebih baik gak ngerti. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat yang tersembunyi itu, yang akan membalasnya. Itu akan lebih baik untuk kita. Kecuali kalau mau bikin laporan yang bertanggung-jawaban. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, ini renungan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Di saat kita mengingat kembali bagaimana Tuhan mengajari kita arti pelayanan, arti kerendahan hati, arti penerimaan. Hari ini kita juga akan diingatkan kembali tentang jati diri kita sebagai satu tubuh Kristus. Marilah kita hidup dalam kasih dan solidaritas. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk renungan pada malam hari ini. Kiranya ini menjadi berkat untuk kami semua. Mampukan kami ya Bapa, melalui pembasuhan kaki malam ini, melalui introspeksi diri kami, sebelum kami mengikuti perjamuan kudus esok hari. Kami diingatkan kembali untuk memiliki kasih dan solidaritas. Karena itulah panggilan-Mu, itulah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan lagu pujian Bahasa Cinta. Hanyalah
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh hadir di dalam kebaktian bersama dengan saudara-saudari kami. Dan kami percaya Engkau bersama dengan kami. Mampukan kami saat ini ya Bapa untuk menyiapkan diri kami, merayakan persekutuan kami denganmu melalui kasih pengorbananmu, dan merayakan persekutuan kami dengan saudara-saudari kami. Mampukan kami untuk hidup saling mengasihi, mampukan kami untuk saling mengampuni. Biarlah pembasuhan kaki pada malam hari ini, demikian juga perjamuan kudus besok pagi, bisa semakin menguatkan persekutuan di antara kami ya Bapa. Sertai kami ya Tuhan. Dan kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam berbagai macam pergumulan hidupnya. Yang sakit Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan dan pemulihan. Yang berduka Engkau yang berikan penghiburan. Yang lemah Engkau kuatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kondisi yang sedang dihadapi saat ini, yang sedang kesulitan dalam ekonomi maupun juga yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan. Biarlah tangan Tuhan yang menopang dan menyertai mereka. Engkau yang campur tangan ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk masyarakat di sekitar kami. Kiranya Engkau mengasihani kami. Kiranya Engkau memberi kekuatan kepada kami semua. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, saudara-saudara kami, dari berbagai macam ancaman virus yang ada. Dan biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan bersama dengan para dokter, para perawat, bersama dengan saudara-saudari yang sedang menderita. Tuhan yang berikan kekuatan. Dan mampukan kami ya Bapa untuk turut ambil bagian, berbagi berkat untuk saudara-saudari kami. Mampukan kami untuk mewujudkan kasih dan solidaritas kami. Terima kasih ya Bapa. Seluruh doa kami ini kami panjatkan kepadamu, dan kami akan menaikkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembasuhan kaki. Diharapkan Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara dapat saling membasuh kaki di rumah masing-masing. Dan saya akan bacakan nats pengantar dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 1-5, kemudian 12-17, demikian bunyinya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12 sampai yang ke-17. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melaksanakan pembasuhan kaki bersama-sama dan kita hayati sebagai sebuah bentuk pelayanan kita, penerimaan kita, pengampunan kita kepada saudara-saudari kita. Dan kita akan mengiringi dengan satu pujian, melayani lebih sungguh. Mari kita menyanyikan lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari kebaktian ini, marilah kita menanggapi firman Tuhan hari ini untuk saling mengasihi, untuk saling peduli, untuk saling menerima. Marilah kita menyiapkan diri mengikuti perjamuan kudus besok pagi. Kita sungguh bertobat di hadapan Allah dan saling mengampuni sebagai tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus. Amin.